Kisah cinta romantis emang tak ada habisnya, walau temanya kadang klasik namun selalu diminati dan tak membosankan. Begitu pula dengan film yang satu ini yang dirilis tahun 2009 garapan sutradara Anne Fletcher dengan judul The Proposal yang dibintangi Sandra Bullock dan Ryan Reynolds. Film ini bertema klasik tentang hubungan yang terpaksa namun berakhir dengan cinta sejati. Uniknya, di film ini Sandra Bullock yang memerankan Margaret Tate menggagalkan pernikahannya karena dia gak mau dapat warisan leluhur keluarga Andrew yang diperankan Ryan Reynolds. Keindahan Alaska dan peran komedi yang dimainkan membuat film ini semakin menarik dan menghibur. Walau lawas, film yang berdurasi 1 jam 48 menit dan bergenre drama roman komedi ini sangat layak untuk ditonton kembali karena menjadi salah satu film yang populer sampai saat ini. Biar gak kelamaan, yuk kita simak saja alur ceritanya. Suatu hari, Margaret yang berkebangsaan Kanada terancam dideportasi karena melanggar ketentuan keimigrasian. Namun karena dia sedang tinggal di New York dan tak mau melepas pekerjaannya, maka dia berpura-pura akan menikah dengan Andrew Paxton agar tidak dideportasi dan bisa tetap tinggal di New York. Andrew Paxton yang gak mau kehilangan pekerjaannya karena ancaman Margaret, akhirnya menyetujui pernikahan itu dengan syarat Margaret mau mengangkatnya menjadi editor dan mau menerbitkan naskah bukunya. Gilbertson dari agen keimigrasian mencurigai pernikahan itu hanya sandiwara. Gilbertson akan menyelidiki dan mengadakan wawancara secara terpisah untuk membuktikan bahwa mereka betul-betul saling mencintai dan menegaskan ketika terbukti hanya sandiwara, maka Margaret akan dideportasi dan Andrew akan dikenakan sanksi denda $250.000 dan 5 tahun penjara. Di hadapan Gilbertson, Margaret bercerita akan menemui keluarga Andrew di Sitka, Alaska untuk membuktikan bahwa pernikahan itu terkesan bukan sandiwara. Namun Andrew meminta syarat kepada Margaret sebelum mereka pergi ke Sitka, Alaska. Margaret dituntut berjanji akan segera menjadikannya editor. Andrew juga menuntut penerbitan naskahnya sebanyak 20.000 kopi edisi pertama. Dan tuntutan terakhir yang membuat Margaret terpaksa melakukannya, Andrew meminta Margaret berlutut di hadapannya sambil memohon agar Andrew mau menikahinya. Keesokan harinya, Andrew dan Margaret pergi ke Alaska dengan menggunakan Sitka Skyways. Grace, ibunya Andrew, dan Annie, neneknya Andrew, menjemput mereka di bandara. Dari dalam mobil, Margaret kaget melihat toko dan perusahaan Paxton banyak berjejer sepanjang perjalanan menuju rumah Andrew sambil melirik tas Andrew yang juga bermerek Paxton. Margaret pun sedikit marah dan menegur Andrew yang tidak pernah menceritakan usaha keluarganya. Perjalanan harus berlanjut dengan menggunakan perahu mesin. Dari sini mulai terlihat adegan-adegan komedi yang dimainkan Sandra Bullock yang tidak diragukan lagi kepiawaiannya. Yang tadinya mainkan karakter serius menjadi komedi yang dikemas apik. Margaret semakin kaget ketika dari perahu terlihat rumah Andrew yang besar dan megah berada di sebuah pulau. Ternyata Andrew keluarga kaya raya di daerah itu. Namun kerendahan hati Andrew tak pernah menceritakannya kepada Margaret. Tak cukup di situ, Margaret pun semakin terkejut dan Andrew pun sempat terkejut ketika Grace dan Annie ternyata mengundang orang banyak dan mengadakan pesta penyambutan kedatangan mereka. Namun lain halnya dengan Joe, ayah Andrew, terkesan tidak senang karena berharap Andrew tinggal di Alaska mengurus perusahaan Paxton, bukan bekerja menjadi asisten Margaret di New York. Apalagi kedatangan mereka menjadi sepasang kekasih. Joe menganggap Andrew merendahkan dirinya. Pertunangan Andrew dan Margaret pun diumumkan pada pesta tersebut. Lepas pesta, satu kamar tidur besar disiapkan untuk mereka berdua. Walau mereka tidur terpisah, Andrew memilih tidur di lantai karena pertunangan mereka sebenarnya sandiwara. Esok pagi ketika Margaret pergi keluar rumah untuk terima telepon, Kevin, anjing kesayangan keluarga Andrew yang tampak belum bersahabat dengan Margaret, mengejarnya. Namun tiba-tiba burung elang menyambar anjing tersebut. Margaret berusaha menyelamatkan Kevin sang anjing dengan melemparkan HP-nya. Namun malang menimpa Margaret. Anjing itu selamat, namun HP Margaret dibawa terbang sang burung elang. Walau Margaret berusaha menukarnya kembali dengan Kevin, tetap upayanya tak berhasil. Malah ini jadi sesuatu yang lucu karena dianggap Annie dan Grace, Margaret sedang bermain-main dengan Kevin sang anjing. Andrew pun menghampiri Margaret. Andrew berjanji akan mengganti HP-nya dengan nomor yang sama dan melakukan pelukan pura-pura agar terlihat romantis oleh Annie dan Grace yang senang melihatnya. Annie dan Grace yang semakin menyukai Margaret memberi kejutan dengan mengajak nonton tarian eksotis yang ditampilkan Ramon. Walau Margaret tampak tidak menyukainya, namun terpaksa mengikuti apa yang diinginkan Annie. Adegan kocak ditunjukkan di sini terlihat ketika Margaret yang otoriter sangat tidak berkutik di sini. Sepulang menonton tarian itu, Margaret pergi mandi.
Dan kejadian terlucu terjadi saat selesai mandi. Margaret yang lupa bawa handuk berusaha mengambil handuk di lemari. Namun gara-gara Kevin sang anjing yang selalu mengganggu Margaret, akhirnya menjadi masalah. Ketika Margaret berlari untuk mengambil handuk, malah tabrakan dengan Andrew yang sama-sama dalam keadaan tak senonoh. Namun ini dikemas dengan gaya komedi sehingga tampak sangat lucu. Untuk hal yang satu ini mungkin bisa terjadi perbedaan pendapat di antara para penonton film. Bagi saya ini momen paling lucu. Sebagian bisa menganggap momen paling menarik, namun sebagian bisa berpendapat ini adegan paling konyol dan menyebalkan. Perbedaan tersebut tak terlalu penting menurut saya, namun alur cerita film ini tetap menarik secara keseluruhan. Besok paginya ketika masih tertidur, Margaret terbangunkan oleh suara Grace yang akan masuk ke kamarnya memberikan sarapan pagi. Margaret segera membangunkan Andrew yang masih tertidur dengan melempari bantal agar tidak ketahuan bahwa mereka tidur terpisah. Akting konyol pura-pura romantis akhirnya ditunjukkan mereka berdua, dan ini lagi-lagi sangat lucu dan menghibur. Akhirnya Grace masuk sambil membawa makanan dan minuman. Namun ternyata Grace diikuti Annie dan Joe. Akhirnya kamar itu jadi pertemuan keluarga. Yang ternyata Annie, Grace dan Joe memberikan informasi bahwa Andrew dan Margaret akan dinikahkan besok hari. Andrew tampak kaget karena takut sandiwara pernikahannya terbongkar. Namun Margaret berusaha menenangkan Andrew dengan menyuguhkan segelas kopi. Margaret pun yang sebenarnya sedikit cemas pergi naik sepeda ke hutan untuk menghirup udara segar. Di hutan, Margaret dikagetkan ketika melihat orang berjubah sedang menari mengadakan ritual. Ternyata orang itu Annie yang sedang bersyukur akan menyaksikan pernikahan cucunya, Andrew dan Margaret. Margaret pun dipaksa untuk ikut menari mengikuti tarian Annie. Yang justru lucunya malah Margaret jadi lebih lincah dan terbalik jadi Annie yang mengikuti tarian Margaret. Tarian mereka terhenti ketika Andrew muncul dan mengajak Margaret pergi ke kota untuk membawa pesanan HP barunya. Di perjalanan pulang, mereka bertemu Annie dan Grace yang sengaja mencari Margaret untuk mengajak ke suatu tempat. Yang ternyata Margaret diminta mencoba baju pengantin yang telah disiapkan spesial. Setelah baju pengantin benar-benar pas dipakai Margaret yang sebelumnya mengalami perombakan, Annie memberikan aksesoris kalung yang sangat spesial karena kalung tersebut sudah lebih dari 150 tahun secara turun-temurun berada di keluarga Paxton. Untuk yang satu ini, Margaret menolak menerimanya karena merasa dia bukan orang yang pas menerima warisan itu. Namun Annie tetap memaksa Margaret menerimanya. Akhirnya, Margaret yang sedang kebingungan menghampiri Andrew yang sedang tiduran di perahu motor. Margaret naik ke perahu tersebut dan mengendarainya sangat kencang, membuat Andrew kaget. Perdebatan pun terjadi. Margaret sangat frustasi dengan keadaan yang membingungkan dirinya karena dia tak mau jadi sumber kehancuran keluarga Paxton ketika pada akhirnya keluarga Andrew tahu bahwa hubungan mereka sandiwara. Jika pada puncak frustasinya, Margaret tak sadar melepaskan kemudi perahu sehingga perahu oleng. Andrew pun mengambil alih kemudi sambil berteriak-teriak bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun Andrew tak menyadari Margaret sebenarnya tertinggal dan hampir tenggelam karena terpental ketika perahu oleng. Ketika Andrew sadari, dia bergegas membalikan perahu dan menyelamatkan Margaret dan memberikan dekapan mesra untuk menghangatkan tubuh Margaret yang menggigil kedinginan. Ketika pulang ke rumah, Joe, ayah Andrew sudah menunggu kedatangan mereka. Masalah pun timbul karena di dalam tampak Gilbertson, agen imigrasi yang telah menceritakan kepada Joe bahwa hubungan mereka sandiwara. Namun luar biasa, saat direkam, Andrew malah memberikan pernyataan bahwa dia menjalin cinta sejak 6 bulan lalu dengan Margaret dan Margaret telah setuju untuk dinikahinya. Sampailah pada saat acara pernikahan. Pesta pernikahan sangat mewah dan dihadiri banyak orang terhormat karena keluarga Paxton tak asing di daerah itu. Upacara pernikahan yang sakral dan mengharukan itu akhirnya terjeda oleh acungan tangan Margaret sebagai isyarat dia akan mengungkapkan sesuatu. Di luar dugaan, Margaret yang awalnya punya inisiatif pernikahan sandiwara, namun didorong dengan perasaan tidak mau menghancurkan keluarga Paxton yang telah sangat mengakui keberadaannya, sampai kalung ratusan tahun pun diwariskan kepadanya. Margaret malah berkata jujur bahwa hubungan mereka sandiwara agar dirinya yang sudah sangat betah di Amerika tidak jadi dideportasi ke Kanada. Pernikahan pun batal dan Margaret pergi meninggalkan Sitka bersama Gilbertson, agen imigrasi. Andrew yang berusaha menyusul Margaret namun sudah tak berada di kamar, yang ada hanya pesan dari Margaret. Akhirnya marah karena menganggap Margaret tak punya etika tanpa membicarakannya lebih dulu. Dan saat kembali ke lokasi pernikahan sambil emosi, Annie malah pingsan karena serangan jantung.
Akhirnya Andrew dan keluarga Paxton fokus untuk pengobatan Annie dan pergi ke rumah sakit dengan pesawat. Dalam pesawat, Annie ketika sadar memberikan pesan yang dianggap pesan terakhir oleh keluarga Paxton agar Andrew berusaha keras menjadikan Margaret bagian dari keluarga Paxton. Dan Joe dilarang menghalanginya walau tak setuju sekalipun. Semua sepakat dan berjanji agar arwah Annie diterima leluhur. Namun lagi-lagi hal kocak diselipkan dalam film ini. Di saat yang menegangkan, tiba-tiba Annie yang sudah dianggap akan pergi meninggalkan mereka malah tiba-tiba bangun lagi dan menyuruh pesawat tidak mengantarnya ke rumah sakit, namun pergi ke bandara menyusul Margaret. Setiba di bandara, Andrew berlari dan menelepon temannya yang bertugas di tower bandara agar bisa menghentikan pesawat yang ditumpangi Margaret, namun terlambat. Wajah penyesalan Andrew terbaca oleh Joe bahwa Andrew ternyata mencintai Margaret, yang akhirnya Joe mendukungnya dan Andrew menyusul Margaret ke New York. Saat Margaret membereskan barang-barangnya di perusahaan karena akan segera pulang ke Kanada, tiba-tiba Andrew muncul dan mengungkapkan rasa cintanya kepada Margaret. Andrew tak akan membiarkan negaranya mengusir orang yang dicintainya dengan cara menikahinya. Akhirnya Margaret yang terbiasa hidup sendiri, yang bisa dengan mudah melupakan Andrew, ternyata Margaret takut menjalani hidup sendiri karena perasaan cintanya juga terhadap Andrew. Mereka menemukan cinta sejatinya dan berpelukan sangat romantis diiringi tepukan para karyawan perusahaan. Itulah rangkuman alur cerita film The Proposal, kisah romantis yang diselingi komedi apik. Emang layak menjadi salah satu film roman terbaik sepanjang masa. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini bahwa kepura-puraan akan hilang karena cinta sejati akan menumbuhkan kejujuran, dan cinta sejati tidak akan memandang harta warisan. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video lainnya.